arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selamat berjumpa para upasaka dan upasika. Semoga kesehatan dan kebahagiaan terjaga dengan baik ya. Topik kita kali ini adalah satu kata membawa kebahagiaan bagi yang paham. Untuk itu, mari kita simak kutipan kisah Anathapindika yang tertuang dalam catatan sejarah. Anathapindika adalah seorang saudagar kaya. Diyakini merupakan saudagar terkaya di Savatthi pada masa Buddha Gautama. Anathapindika lahir dengan nama Sudatta. Ia mendapat julukan dan dikenal sebagai Anathapindika karena perilakunya lah, maka ia mendapat julukan tersebut dan dikenal dengan nama itu. Perilaku yang bagaimana? Perilaku yang dermawan, memberi kepada mereka yang membutuhkan. Jadi bukan memberi kepada orang miskin saja, bukan. Memberi kepada orang yang membutuhkan. Seandainya orang kaya pun membutuhkan sesuatu, dan bila ia bisa membantu, bila ia bisa memberi, ia akan membantunya dan akan memberinya. Anathapindika dikenal sebagai murid Buddha yang terkemuka dalam kemurahan hati. Anathapindika adalah, sebagaimana kita ketahui, yang membangun wihara Jetavana di Savatthi, India. Ia bukan hanya dermawan, tetapi juga benar-benar berbakti kepada Buddha. Jadi kedermawanannya ya, dan baktinya ini luar biasa. Kemudian Anathapindika ini, dia sangat menjaga 3 harta. Dijaganya dengan sangat sungguh-sungguh. Apakah 3 harta itu? Buddha, Dhamma, dan Sangha. Pertemuan pertama Anathapindika dengan Buddha terjadi setelah wasak ketiga sejak Buddha mencapai pencerahan sempurna. Pada suatu ketika, Anathapindika sedang melakukan perjalanan bisnis ke negara Magadha. Ia mampir ke Raja Gaha. Seperti biasa, ia mampir ke Raja Gaha itu untuk mengunjungi saudara iparnya, yang mana sudah terjalin ikatan persahabatan yang baik. Namun ketika memasuki rumah iparnya itu, ia dikejutkan dengan sesuatu yang tidak biasa. Semua penghuni rumah tidak ada yang menyapanya. Biasanya ia disambut dengan hangat dan sangat baik oleh seluruh penghuni rumah. Namun pada saat itu, seluruh penghuni rumah begitu sibuknya, serta kelihatan sekali dari ekspresinya, walaupun sibuk, ini penuh semangat dan sukacita melakukan dan menyelesaikan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Nah, di sela-sela kesibukan iparnya, ia mencari sela waktu yang pas, kemudian dia mengajukan pertanyaan. Apakah kesibukan ini untuk sebuah upacara pernikahan? Ataukah untuk sebuah upacara kurban besar? Ataukah akan ada kunjungan dari raja? Saudara iparnya menjawab, aku telah mengundang yang tercerahkan. Aku telah mengundang Buddha dan para biku. Lalu Anathapindika pun tertarik. Apakah engkau berkata yang tercerahkan? Apakah engkau berkata Buddha? Benar, jawab saudara iparnya. Besok Buddha akan datang
bersama para biku. Anathapindika yang sulit mempercayai pendengarannya bertanya untuk kedua kalinya dan bertanya untuk ketiga kalinya, apakah engkau berkata Buddha? Kembali ia mendapatkan jawaban yang sama dari iparnya. Kemudian dengan menarik nafas lega, ia berkata, Goso Piko Eso Dulabu Lokasmi Yadidang Budho Budhoti, yang artinya jarang sekali mendengar kata Buddha, Buddha di dunia ini. Diceritakan sampai muncul piti dalam batin Anathapindika. Kebahagiaan menyelimuti batinnya. Mendengar satu kata Buddha mendatangkan berkah kebahagiaan baginya. Karena ia paham betapa kehadiran Buddha dinantikan untuk menegakkan kembali pandangan-pandangan tentang kebenaran yang selama ini sudah terjungkir balik, untuk mengungkap jalan kebenaran yang selama ini tersembunyi, yang selama ini tertutupi. Penunjuk jalan bagi mereka yang tersesat dalam pencarian kebahagiaan sejati. Sebagai penerang bagi mereka yang berada dalam kegelapan batin untuk melihat kesunyataan. Kemudian Anathapindika bertanya lagi kepada iparnya, dapatkah seseorang benar-benar menemui beliau? Saudara iparnya menjawab bahwa saat ini waktunya atau saatnya kurang tepat, tetapi engkau dapat pergi menemui beliau besok pagi. Malam itu, ketika Anathapindika berbaring, pikiran dan perasaannya berkecam begitu kuatnya berkaitan dengan akan terjadinya pertemuan dengan Buddha. Sampai-sampai ia terbangun 3 kali, dikiranya sudah pagi, padahal fajar belum menyingsing. Akhirnya, sebelum fajar, ia berangkat dari rumah iparnya menuju ke wihara untuk menemui Buddha, menghaturkan sembah sujud penghormatan pada yang tercerahkan, pada Buddha yang berada di hutan yang sejuk, hutan yang bernama Sitawana. Di dalam hutan itu, iparnya membangun sebuah wihara dan membangun 60 buah putih. Nah, dalam perjalanan ke wihara, di kegelapan malam, rasa takut mendatangi Anathapindika, muncul rasa takut di dalam batinnya. Keraguan dan ketidakpastian juga berkecamuk di dalam hatinya. Dengan kondisi itu, ada niatan untuk kembali. Tetapi, buah karma baik berbuah. Ada yaka yang bernama Siwaka, mendorongnya terus untuk maju dengan berkata, 100.000 gajah, 100.000 kuda, 100.000 kereta yang ditarik oleh baga, 100.000 gadis yang dipercantik dengan perhiasan, semuanya tidak berharga jika dibandingkan dengan 1/16 dari satu langkah maju. Majulah berumah tangga, majulah berumah tangga. Melangkah maju lebih baik bagimu. Janganlah berbalik lagi. Anathapindika mendapat dorongan motivasi dari Yaka Siwaka. Ketika keraguan yang muncul, kembali Yaka Siwaka memberikan motivasi lagi. Dan akhirnya di sepanjang sisa malam itu, Anathapindika berjalan dengan tekad yang bulat. Selang beberapa waktu, fajar mulai menyingsing. Kabut masih menyelimuti hutan Sitawana. Ia
melihat sesosok orang berjalan dengan tanpa suara ke belakang dan ke depan. Lalu Anathapindika menghentikan langkahnya. Kemudian sosok itu memanggilnya dengan suara merdu yang tak dapat digambarkan. Datanglah Sudanta. Anathapindika terkejut ketika disapa demikian, karena hampir tidak ada orang yang memanggilnya dengan nama kecilnya. Ia dikenal dengan panggilan Anathapindika. Dan lagi, ini pertemuan yang pertama kalinya dengan Buddha. Dan ia datang tanpa pemberitahuan sebelumnya. Dengan demikian, ia benar-benar yakin bahwa ia bertemu Buddha. Diliputi dengan suasana batin yang sulit diceritakan. Karena bertemu Buddha, ia jatuh di kaki sang guru. Dan ia bertanya dengan terbata-bata, apakah Buddha tidur dengan nyenyak? Kemudian Buddha menjawab, yang dengannya Anathapindika menangkap keagungan Buddha. Jawaban beliau adalah, selalu tidur dengan nyenyak, yang sepenuhnya tidak melekat pada kenikmatan indria, sejuk di hati, telah memotong semua kemelekatan, telah melenyapkan kekhawatiran. Orang damai tidur nyenyak karena ia telah mencapai damai di pikiran. Setelah menjawab pertanyaan Anathapindika, kemudian Buddha berbicara kepadanya mengenai memberi kemoralan atau sila, surga, mengenai bahaya, mengenai kesia-siaan, mengenai sifat menodai dari kenikmatan indria, dan manfaat pelepasan. Ketika beliau melihat bahwa pikiran Anathapindika sudah siap, mudah menerima, tidak terganggu, bersemangat, dan damai, beliau menjelaskan kepadanya tentang 4 kesunyataan, yaitu penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Dengan itu, mata kebenaran yang tanpa noda, bersih dari debu, terbuka bagi Anathapindika. Apapun yang memiliki sifat alami muncul, semua juga memiliki sifat alami lenyap. Anathapindika telah memahami kebenaran Dhamma, mengatasi semua keraguan dan tidak goyah, mantap dalam pikiran, mandiri dalam ajaran sang guru. Ia telah merealisasi jalan dan buah pemasuk arus. Ia mencapai tingkat kesucian Sotapatti dengan segala hormat dan sukacita. Kemudian Anathapindika mengundang Buddha untuk menerima persembahan dana makanan darinya untuk keesokan hari di rumah saudara iparnya, dan Buddha menerima undangan tersebut. Singkat cerita, setelah Anathapindika selesai memberikan persembahannya dan Buddha selesai makan, Anathapindika bertanya kepada Buddha, apakah ia boleh membangun sebuah wihara bagi sangka di kampung halamannya di Sawathi? Ketika ia mengerti bahwa ia diperbolehkan membangun wihara di kampung halamannya, Anathapindika
bersukacita karena persembahannya diterima. Ketika Anathapindika kembali ke Savatthi, ia memotivasi orang-orang di sepanjang jalan untuk menerima Buddha dengan hormat. Ia mewartakan, Buddha telah hadir di dunia, dan marilah kita menerimanya dengan penuh penghormatan. Para upasaka dan upasita, dari kutipan-kutipan kisah Anathapindika, mari kita pelajari untuk dapat mengambil manfaat dari perjalanan hidupnya. Karena perilakunya lah, maka ia mendapat julukan tersebut dan dikenal dengan nama itu. Orang dikenal karena perilakunya. Seseorang dikenal sebagai orang bijaksana karena perilakunya. Seseorang dikenal sebagai orang bodoh juga karena perilakunya. Mungkin diam-diam orang di sekeliling kita juga memberikan julukan untuk kita. Julukan itu bisa hanya mereka yang tahu. Sedangkan yang diberi julukan mungkin tidak tahu. Karena julukan yang diberikan kemungkinan tidak bagus. Kalau kita diberikan julukan yang tidak bagus, ternyata julukan tersebut tidak sesuai, sebaiknya diabaikan saja. Namun, bagaimana kalau kebalikannya? Julukan bagus. Jadi, julukan bagus yang diberikan kepada kita, ternyata tidak sesuai dengan perilaku kita. Apa yang harus kita lakukan? Sebaiknya kita berusaha untuk menjadi baik, untuk menjadi sesuai. Walaupun sulit, patut kita perjuangkan. Sekarang, mari kita kembali ke kisah Anathapindika. Ia bukan hanya dermawan, tetapi juga benar-benar berbakti kepada Buddha. Banyak jenis harta yang ia miliki, dan banyak jenis harta yang dia ketahui. Namun hanya ada 3 harta yang ia jaga dengan sungguh-sungguh. Apakah itu? Buddha, Dhamma, dan Sangha. Itulah ketiga harta yang ia jaga dengan sungguh-sungguh. Sementara ada sebagian orang yang tidak menjaga harta yang tak ternilai ini. Harta yang mulia, harta yang sungguh tidak tertandingi. Kekayaan yang benar-benar membawa pada kesejahteraan, kebaikan, dan kebahagiaan sejati. Anathapindika bukan hanya seorang pengusaha yang kaya raya, tapi batinnya juga kaya raya dengan harta yang tak ternilai, dengan harta yang tak tertandingi itu. Oleh karena itu, para upasaka dan upasika, mari izinkanlah batin kita ini untuk menjadi kaya raya dengan menjaga keyakinan pada Buddha, Dhamma, dan Arya Sangha, sehingga kita memiliki kekuatan konsentrasi dalam mencapai jalan menuju kebahagiaan, tentunya dengan kesungguhan dalam mempraktekkan apa yang Buddha ajarkan. Konsentrasi sangat kita butuhkan. Seperti halnya Anathapindika, sekalipun dalam keadaan sulit, kedermawanannya tidak pernah putus. Terkonsentrasi dalam kedermawanan yang tidak pernah terputus. Ketika ia tidak mampu memberikan makanan yang terbaik dan materi lainnya, namun ia tetap melakukan tindakan berdana. Walaupun bubur yang encer, tetap kebiasaan berdana tidak pernah ia tinggalkan. Setelah kembali bebas dari kesulitan, ia kembali memberikan yang terbaik yang bisa dia berikan. Keteguhan hati dalam melakukan perbuatan baik.
sungguh kuat mengakar dalam batinnya. Demikian juga dengan istrinya. Ia menempatkan dirinya sebagai manusia yang beruntung, dermawan, dan gemar menolong. Sementara sebagian orang rela menempatkan dirinya sebagai manusia yang mengalami kerugian dengan perilakunya yang kikir, tidak mau memberi, maunya meminta, atau memanfaatkan pihak lain. Para upasaka dan upasika berusaha untuk menempatkan diri sebagai manusia yang beruntung ketika melihat peluang untuk menanam kebajikan. Lakukanlah, karena kebajikan yang Anda lakukan itulah yang menjadi milik Anda pada akhir kehidupan. Misalnya, dalam perjalanan hidup sekarang ini, pada akhir kehidupan ini, apa yang Anda simpan, semua akan hilang dari Anda. Perjalanan hidup masih panjang. Dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya. Kita menjalaninya sendiri. Oleh karena itu, bekalilah dengan bekal yang cukup. Dan jagalah 3 harta, seperti Anathapindika menjaganya, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha, dalam perjuangan kita untuk keluar dari samsara. Tanpa pegangan, tanpa kita berpegang pada tiratana, sulit untuk berhasil sampai bisa keluar dari samsara. Oleh karena itu, kita membutuhkan sesuatu. Apakah itu? Kita butuh bergaul dengan orang yang baik. Karena topangan ini pun kita butuhkan. Kita butuh menjalin keakraban dengan orang yang baik. Seperti contoh, persahabatan Anathapindika dengan iparnya. Ikatan persahabatan yang baik itu saling membantu, saling percaya, karena masing-masing mengetahui kualitas yang baik. Walaupun ketika Anathapindika memasuki rumah ipar itu tidak disapa dan tidak disambut seperti biasanya, ia tidak tersinggung karena sudah ada kepercayaan. Ia tidak marah. Bahkan ia menunggu peluang untuk bertanya. Ketika mendapat jawaban, Buddha besok akan datang. Mendengar kata Buddha, muncul kebahagiaan yang luar biasa dalam dirinya. Satu kata Buddha membawa kebahagiaan baginya. Karena ia paham itu. Buddha telah hadir. Yang terberkahi telah muncul di dunia ini. Yang selama ini bunyi dari kata Buddha sungguh langka didengar. Ketika ia telah mendengar kabar bahwa Buddha ada di dunia ini, ada di dekat di mana ia berada saat itu, dan bisa dijangkau dengan berjalan kaki. Kegembiraan dan kebahagiaan yang luar biasa meliputi batinnya. Persahabatan yang baik dengan iparnya membawa berkah yang tak terkira. Ia dapat bertemu dengan yang tercerahkan sempurna, yang kehadirannya, yang keberadaannya menjadi penerang, menjadi pelita bagi dunia. Para upasaka dan upasika, ingat, pada malam yang diceritakan itu, ketika Anathapindika tidur, terbangun sampai 3 kali, yang ia pikir ya sudah pagi. Singkat cerita, sebelum fajar menyingsing, ia sudah tidak sabar untuk berangkat ke wihara di mana Buddha berada pada waktu itu.
dalam kegelapan malam. Ya, berjalan sendiri, muncul ketakutan, muncul keraguan, namun ditopang dengan jasa kebajikannya. Ya Kasiwaka terus membantu, memberi motivasi padanya dengan berkata seperti yang tadi sudah kita bicarakan. Semuanya tidak berharga jika dibandingkan dengan 1/16 dari satu langkah maju. Berapa lebar sih satu langkah kita? Seandainya saja satu langkah 20 cm atau 25 atau 30 cm, katakanlah 20 cm. Kalau 20 cm itu dibagi 16, berarti cuma 1,25 cm. Harta yang sekian banyaknya, 1000 gajah, 1000 kuda, 1000 kereta yang ditarik oleh bangga, dan 1000 gadis yang diperhiasi dengan yang dihiasi dengan berbagai macam perhiasan, tidak berharga dibandingkan dengan ukuran yang kurang lebih 1 atau 2 cm. Ukuran langkah maju yang demikian. Harta yang demikian banyak masih tidak setara dengan langkah maju. Walaupun dalam hitungan 1/16 para upasaka dan upasika. Demikian juga sebaiknya bagi kita. Langkah maju dalam damai sepatutnya menjadi prioritas kita. Tinggalkan ketergiuran dalam keuntungan yang buruk. Tinggalkan jalan yang salah. Melangkahlah dengan mantap dalam dhamma. Ketika mempraktekkan meditasi, berusahalah untuk terus maju. Walaupun kemajuan nampaknya sedikit, sesungguhnya dampaknya luar biasa. Sekarang mari kita kembali pada kisah perjalanan Anantapindika di kegelapan malam untuk menuju wihara yang kemudian bertemu dengan Buddha, diliputi dengan suasana batin yang sulit diceritakan karena bertemu Buddha sampai ia jatuh di kaki sang guru, bersujud dengan penuh hormat, bersujud dengan segenap bakti dan kebahagiaan. Pada kesempatan itu, Buddha membabarkan dhamma kepadanya, sehingga ia mencapai tingkat kesucian Sotapati. Ia sebagai pemasuk arus kesucian, berangkat ke wihara dari rumah iparnya sebagai putujana. Pulang dari wihara, kembali ke rumah iparnya sudah sebagai Sotapanna. Pencapaian yang luar biasa. Karena menempatkan batinnya di level yang mumpuni untuk pencapaian tingkat kesucian. Para upasaka dan upasika, mari kita berusaha terus untuk meningkatkan kualitas batin kita. Untuk sekarang, kelas kita mungkin masih termasuk kelas yang jatuh bangun. Tapi teruslah kita berjuang untuk menjadi sadar diri, sadar untuk memperjuangkan yang patut diperjuangkan, agar kita naik kelas sampai pada level yang mumpuni untuk mencapai tingkat kesucian. Mari kita kembali melihat kebiasaan perilaku yang dermawan dari Anantapindika. Perilaku itu sudah menjadi kebiasaan, sudah membudaya di dalam batinnya. Perilaku yang sudah menjadi kebiasaan dan membudaya di dalam batinnya ini terus membuka peluang baginya untuk menanam jasa kebajikan sampai tingkat yang tiada taranya. Membangun wihara Jetawana di Sawati di India dipersembahkan kepada Sangha yang didirikan oleh Buddha. Ladang yang terbaik, ladang yang tiada taranya untuk menanam jasa kebajikan. Anantapindika telah menempatkan dan memposisikan dirinya di tempat
yang mendatangkan berkah dan keberuntungan baginya. Biarlah semua dari kita juga melangkah untuk menempatkan diri kita di posisi yang mendatangkan berkah dan keberuntungan. Karena berkah dan keberuntungan datang bukan karena permintaan. Kalau datang karena hasil permintaan, tentunya semua makhluk tidak ada yang mengalami derita. Biarlah semakin hari kita semakin maju dalam petunjuk Sang Guru, sehingga ketika kita mengucapkan Buddha, selalu terinspirasi dengan segala petunjuk beliau, ketergugahan dalam batin ini akan semakin kuat untuk memberikan penghormatan tertinggi kepada beliau dengan melaksanakan apa yang beliau ajarkan. Anathapindika, mendengar kata Buddha, batinnya diliputi kebahagiaan. Semoga demikian juga dengan kita, para upasaka dan upasika. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatiannya.